Presiden Joko Widodo panggil Kepala PPATK Ivan Yustiavandana ke Istana Senin pagi. Diduga Ivan dipanggil terkait laporan transaksi janggal 349 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Sebuah map dan didampingi oleh beberapa orang, Ivan Yustiavandana keluar dari Istana Kepresidenan Jakarta. Ia tidak memberi komentar apapun terkait agenda pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo. Berkata sepatah kata pun kepada awak media, Ivan memilih langsung masuk ke ring 1 istana. Meski tidak diketahui agenda pertemuannya di istana, namun diduga Presiden memanggil Ivan terkait laporan transaksi janggal 349 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Tadi pertemuannya membahas apa aja, Pak? Ya, banyak yang kita bahas ya. Makasih. Saya dapat arahan dari Mbak. Ya, makasih. Arahannya apa, Pak? Pak kok nggak ngomong sih, Pak? Pak kok nggak ngomong sih, Pak? Pejabat negara pamer harta kembali disorot. Kali ini Kasat Lantas Polres Magelang AKP Agnis Juwita Manurung dan istri pejabat dari Kementerian Perhubungan yang terpantau kerap pamer harta di media sosial. Video viral gaya hedonisme seorang polwan diunggah di aplikasi TikTok dengan nama akun @pejabatcurang. Dalam postingan itu nampak sejumlah foto saat sosok yang diduga AKP Agnis Juwita Manurung menggunakan sejumlah barang mewah. Dalam video tersebut, Kasat Lantas Polres Malang AKP Agnis kerap bergaya dengan tas mahal hingga sepeda balap berharga puluhan juta rupiah. Hal ini dinilai tak sebanding dengan gaji yang ia terima sebagai aparat penegak hukum hingga menuai beragam komentar warganet. Kini akibat unggahan tersebut, dirinya harus menjalani berbagai pemeriksaan di internal kepolisian. Kami langsung melakukan langkah seperti langkah klarifikasi kepada Bu Agnis yang bersangkutan menjelaskan bahwa ada ketidaksamaan, ketidakcocokan atau perbedaan antara merek dengan narasi yang ditampilkan. Kemudian yang bersangkutan juga bisa menjelaskan asal barang tersebut, ada yang dari orang tua dan pinjaman dari rekan. Kemudian juga ada perbedaan merek yang dari yang disebutkan dengan yang dimiliki oleh kakak. Sementara itu, gaya hidup mewah istri seorang pejabat Kemenhub, yakni Muhammad Rizky Alamsyah, juga membuat heboh jagat maya usai diumbar oleh akun Twitter @partaisosmed. Nampak foto-foto sang istri menggunakan mobil mewah hingga menggunakan fasilitas kelas bisnis pesawat. Akun Partai Sosmed juga menyebutkan Rizky adalah pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berperan sebagai bendahara pencairan termin seluruh vendor pembangunan kapal-kapal Sabuk Nusantara untuk program tol laut. Dengan jabatan itu, Rizky mestinya memiliki harta kekayaan dalam jumlah besar. Akan tetapi laporan LHKPN Rizky dinilai terlampau kecil. Terkait hal tersebut, Kementerian Perhubungan akan memeriksa pejabat pembuat komitmen Direktorat Perhubungan Laut, Muhammad Rizky Alamsyah, buntut gaya hidup mewah yang dipamerkan sang istri di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Berbagai macam tindakan meresahkan yang dilakukan turis asing di Bali, mulai dari menyewa kendaraan dengan menggunakan nomor plat palsu, bekerja secara ilegal, membuat petisi, bahkan membuat KTP daerah Bali dengan tujuan menghindari perang di negara asalnya. Sejumlah kasus pelanggaran yang dilakukan turis asing di Pulau Dewata menjadi sorotan publik dan pemerintah. Satu persatu aksi nyeleneh turis asing terkuak. Mulai dari turis asing yang berkemah di pinggir pantai saat hari raya Nyepi. Turis ini ditegur oleh warga namun tidak diindahkan hingga terjadi percekcokan. Perkelahian pasangan turis asing dengan pecalang karena tidak terima saat diminta melambatkan laju kendaraan karena ada upacara melasti. Belum lagi aksi bule menggunakan plat nomor palsu, tidak menggunakan helm saat berkendara hingga bekerja secara ilegal. Banyaknya kejadian meresahkan yang dilakukan turis asing membuat publik mengecam aksi turis asing yang dianggap tidak menghormati daerah yang dikunjungi. Juru bicara nasional DPP Perindo, Ike Suharjo,
berpendapat penegak hukum harus tegas menindak pelanggaran hukum tanpa pandang bulu, deportasi dan mencabut visa kunjungan turis yang melanggar aturan. Menurut Ike, langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan deportasi dan mencabut fasilitas visa kunjungan wisatawan bagi para turis asing yang secara jelas melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Selain itu, jubir DPP Perindo ini juga menyarankan adanya buku saku yang diberikan kepada para turis yang datang dijadikan pedoman pada saat tinggal di Indonesia, khususnya Bali yang belakangan ini menjadi perhatian publik. Wisatawan yang harus memahami, mematuhi, bahkan mengerti dengan nilai-nilai budaya setempat. Wisatawan yang harus menghormati, ya kan, aturan maupun kearifan lokal, serta harus berperilaku secara tertib. Nah, ini kan berarti sudah aturan. Tinggal bagaimana pemerintah dan pemangku kepentingan setempat ini harus menegakkan aturan tersebut, gitu loh. Nah, bila perlu nanti Mbak, setiap turis yang berkunjung ke Bali sampai kedatangan di di tempat Bandara Ngurah Rai, nah, pemerintah di situ harus memberikan suatu semacam buku saku lah, buku pedoman yang harus dibawa oleh turis itu dimanapun mereka berada. Belum adanya aturan yang tegas dari pemerintah yang menjadi akar permasalahan turis asing di Bali bertindak semena-mena. Maka dibutuhkan aturan yang tegas agar turis asing pun segan jika berperilaku menyimpang. Dari Jakarta, Disti Arifah, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, izin usaha wajib dimiliki bagi pelaku UMKM untuk dapat menjalankan operasional bisnis secara aman dan nyaman. Dengan memiliki izin usaha, pelaku UMKM tidak perlu khawatir terhadap ancaman penertiban maupun pembongkaran. Selain menyediakan lapangan kerja, keberadaan UMKM menjadi penggerak roda ekonomi bangsa Indonesia. Namun, agar UMKM berjalan dengan baik dan memiliki legalitas yang jelas, para pelaku UMKM wajib memiliki perizinan dari pemerintah. Partai Perindo mendorong para pelaku UMKM untuk segera mendaftarkan usahanya. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD Partai Perindo Jakarta Pusat, Nia Sita Mahesa dalam podcast Aksi Nyata Partai Perindo. Kebetulan Pak Jokowi itu kan bikin yang namanya PT perorangan. Nah, itu akan lebih mudah karena apa? Cost-nya lebih kecil, legal cost-nya lebih kecil. Nah, nanti kami bisa membantu dalam hal melakukan pendaftaran NIB-nya, kemudian izin-izin usaha lainnya yang related sama bisnisnya segala macam. Seperti itu. Nah, itu penting banget sebagai pelaku kegiatan usaha UMKM. Meski potensi pasar sangat menjanjikan, namun pelaku UMKM juga harus berinovasi dalam menawarkan produk-produk mereka agar dapat menarik minat masyarakat untuk membeli. Tim Liputan iNews melaporkan.